Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filsa Rizky Amalia dengan NIM D1A1-17157. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki daratan yang sangat luas sehingga mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang tetap memiliki peranan yang penting dalam struktur perekonomian nasional. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia adalah: yang pertama, potensi sumber dayanya yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, yaitu sekitar 50% dari jumlah penduduk, menjadi basis pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Selain itu, pertanian tropika yang merupakan sektor yang menjanjikan, melihat potensi sumber daya alam Indonesia yang begitu besar. Peran pertanian dalam pembangunan dapat dikelompokkan menjadi 3 kegiatan pokok, antara lain menyumbangkan produk domestik bruto nasional, memberikan kesempatan kerja, dan sebagai sumber penerimaan devisa hasil ekspor komoditi. Pertanian dapat dilihat sebagai suatu yang sangat potensial dalam 4 bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, yaitu ekspansi dari sektor ekonomi lainnya yang sangat tergantung pada pertumbuhan output di bidang pertanian, baik dari sisi pertanian maupun penawaran, sebagai sumber bahan baku bagi keperluan produksi di sektor-sektor lain seperti industri, manufaktur, dan perdagangan. Pertanian berperan sebagai sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk dari sektor-sektor lainnya, sebagai suatu modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya, dan sebagai sumber penting bagi surplus perdagangan. Kontribusi terhadap kesempatan kerja. Perubahan struktur kesempatan kerja ini sesuai dengan yang diprediksi oleh teori mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi dari suatu proses pembangunan ekonomi jangka panjang, yaitu bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin kecil peran dari sektor primer, yakni pertambangan dan pertanian, dan semakin besar peran dari sektor sekunder, seperti manufaktur dan sektor-sektor tersier di bidang ekonomi. Namun semakin besar peran tidak langsung dari sektor pertanian, yakni sebagai pemasok bahan baku bagi sektor industri, manufaktur, dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Kontribusi devisa. Pertanian juga mempunyai kontribusi yang besar terhadap peningkatan devisa, yaitu lewat peningkatan ekspor dan pengurangan tingkat ketergantungan negara tersebut terhadap impor atas komoditi pertanian. Komoditas ekspor pertanian Indonesia cukup bervariasi, mulai dari getah karet, kopi, udang, rempah-rempah, mutiara, hingga berbagai macam sayur dan buah. Peran pertanian dalam peningkatan devisa bisa kontradiksi dengan perannya dalam bentuk kontribusi produk. Kontribusi produk dari sektor pertanian terhadap pasar dan introdomestik bisa tidak besar karena sebagian besar produk pertanian diekspor atau sebagian besar kebutuhan pasar dan industri domestik supply oleh produk-produk impor. Artinya, peningkatan ekspor pertanian bisa berakibat negatif terhadap pasokan pasar dalam negeri, atau sebaliknya, usaha memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri bisa menjadi suatu faktor penghambat bagi pertumbuhan ekspor pertanian. Untuk mengatasinya ada 2 hal yang perlu dilakukan, yaitu menambah kapasitas produksi dan meningkatkan daya saing produknya. Namun, bagi banyak negara agraris seperti Indonesia, melaksanakan 2 pekerjaan ini tidak mudah, terutama karena terbatasnya teknologi, sumber daya manusia, dan modal. Kontribusi terhadap produktivitas. Banyak orang yang memperkirakan bahwa dengan laju pertumbuhan penduduk dunia yang tetap tinggi setiap tahun, sementara lahan-lahan yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan pertanian semakin sempit, maka pada suatu saat dunia akan mengalami krisis pangan, kekurangan stok seperti juga diprediksi oleh teori Malthus. Namun keterbatasan stok pangan bisa diakibatkan oleh 2 hal, karena volume produksi yang rendah atau yang disebabkan oleh faktor cuaca atau lainnya. Sementara permintaan besar karena jumlah penduduk dunia bertambah terus akibat distribusi yang tidak merata ke seluruh dunia. Mungkin sudah merupakan evolusi alamiah seiring dengan proses industrialisasi, di mana pangan output agregat atau PDB dari pertanian relatif menurun. Sedangkan dari industri manufaktur dan sektor-sektor sekunder lainnya dan sektor tersier meningkat. Perubahan struktur ekonomi seperti ini juga terjadi di Indonesia. Penurunan kontribusi output dari pertanian terhadap pembentukan PDB bukan berarti bahwa volume produksi berkurang atau pertumbuhan negatif, tetapi laju pertumbuhan output lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan output di sektor-sektor lainnya.
bukan hanya dialami di Indonesia, tetapi secara umum ketergantungannya negara agri terhadap impor dengan pangan semakin besar jika dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun yang lalu, misalnya dalam hal beras. Setiap tahun Indonesia harus mengimpor beras lebih dari 2 juta ton. Argumen yang sering digunakan pemerintah untuk membenarkan kebijakan M-nya adalah bahwa M beras merupakan suatu kewajiban pemerintah yang tak bisa dihindari. Karena ini bukan semata-mata hanya menyangkut pemberian makanan bagi penduduk, tapi juga menyangkut stabilitas nasional atau ekonomi politik dan sosial. Kemampuan Indonesia meningkatkan produksi pertanian untuk swasembada dalam penyediaan pangan sangat ditentukan oleh banyak faktor eksternal maupun internal. Salah satu faktor eksternal yang tidak bisa dipengaruhi oleh manusia adalah iklim. Walaupun dengan kemajuan teknologi saat ini, pengaruh negatif dari cuaca buruk terhadap produksi pertanian bisa diminimalisir. Itulah hasil presentasi saya mengenai peran sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.